Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Nggak kerasa udah 5 minggu perkuliahan ya kita. Oke, karena udah jam 7 lebih, kita mulai aja KSM-nya. Sebelumnya, karena kayaknya teman-teman masih pada asing sama aku, karena kan biasanya KSM yang nemenin tuh Kak Duta, tapi sekarang Kak Dutanya lagi libur dulu, jadi aku perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, namaku Ina Saironcisan, aku dari satu KS 2. Aku di sini sebagai pelaksana KSM untuk beberapa minggu ke depan. Nah, untuk memulai KSM pada malam hari ini, agar KSM-nya diperlancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, teman-teman, hari ini kita ada KSM matkulnya Alpro, Algoritma Pemrograman. Nah, tutor malam ini tuh juga dari kelasku, dari satu KS 2. Mungkin buat tutor bisa perkenalan diri dulu, Umar sama Fadia. Eh, Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Umar Hadi Pranoto. Saya biasa dipanggil Umar, dan saya teman sekelasnya Inas dan Fadiah, dari satu KS 2. Salam kenal semuanya. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, namaku Fadia Faradina Nasir. Bisa dipanggil Fadia dari satu ks 2 juga. Oke, salam kenal Umar sama Fadia. Oke, lanjut. Kayak minggu-minggu sebelumnya, jadi kita ada dokum di awal dulu ya, biar wajahnya masih segar-segar, masih fresh semuanya. Teman-teman bisa on cam dulu. Ayo, ini satu KS 2, harusnya on cam semua dong. Ditunggu berapa menit ya? 2 menit deh, buat siap-siap on cam. Atau kalau yang belum ngisi link absensi, bisa ngisi link absensinya dulu di room chat. Pada nggak mau on cam, ini letter semuanya. Ini udah nggak ada yang mau on cam lagi nih. Mungkin buat Kintan bisa dipimpin dokumentasinya. Oke, tak SS ya. Yuk yang off cam bisa kasih emot ya. 1, 2. Nando jadi on cam nggak? Kalau iya tak tungguin. 1, 2, 3. Lagi ganti gaya boleh, ganti emot juga boleh. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, makasih Kintan dan selesai. Jadi sekarang kita langsung mulai aja ke SM-nya. Mungkin kepada Umar sama Fadiah dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Semangat. Oke. Izin share screen ya. Oke, oke.
Apa udah kelihatan share screen-nya? Udah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semuanya, pada KSM minggu kelima kali ini kita akan bahas algoritma dan pemrograman struktur pemilihan 2 yang merupakan lanjutan dari struktur pemilihan yang pertama. Pada struktur pemilihan kedua ini ada 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama konsep pemilihan bersyarat, yang kedua yaitu case, konsep pemilihan tidak bersyarat yaitu goto, dan ada satu tambahan lagi yaitu reserved word yaitu exit. Sebelumnya kita review dulu apa yang ada di struktur pemilihan pertama. Pada struktur pemilihan yang pertama itu kita akan membahas if else. Ada 4 jenis if else. Yang pertama if biasa dengan if, kondisi, dan begin, dan statement setelah itu diakhiri dengan end. Setelah itu ada if else yang if dengan kombinasi else. Yang selanjutnya yaitu if bersarang, yaitu if yang di dalam if-nya tersebut ada if-nya lagi. Dan yang jenis terakhir tadi if yaitu if berjenjang, atau gabungan if, yaitu if dengan else if. Baik, kita langsung mulai saja struktur pemilihan yang kedua. Yang pertama yaitu struktur percabangan case. Secara sederhana, struktur percabangan case ini mirip seperti struktur if dan else yang berulang. Konsep case digunakan untuk masalah dengan 2 kasus atau lebih, dengan lebih sederhana dibandingkan konsep pemilihan if else. Struktur case juga dapat digunakan pada kondisi yang bernilai ordinal maupun selain ordinal. Contohnya char, integer, boolean, dan string. Tetapi untuk tipe data seperti yang mengandung koma atau float, atau yang disebut kalau kita di Pascal menyebutnya sebagai real, kita harus memberikan perlakuan khusus terlebih dahulu sebelum case itu bisa mencerna lebih lanjut. Setelah itu nilai haruslah tetap dan bukan sebuah ekspresi atau variabel. Jadi pada kondisi case kita tidak bisa memasukkan suatu variabel atau mengassign suatu variabel, atau yang karena variabel itu tidak konstan begitu. Setelah itu expression pada case adalah suatu yang akan diperiksa nilainya. Sama seperti if else. Jadi ada expression dan ada kondisi. Tiap kondisi diperiksa berurutan hingga ditemukan kondisi yang benar. Jika nilai dari expression ini sama dengan kondisi 1, bisa dilihat dari source code yang ada di kanan, maka yang dijalankan adalah kode program 1. Jika kondisi 1 tidak memenuhi dan kondisi 2 memenuhi, maka kode program 2 yang akan dijalankan, dan begitu seterusnya. Jadi kita bisa lihat bersama bahwa struktur pemilihan yang kedua ini, case ini, itu sama konsepnya dengan if else. Setelah itu ada batasan-batasan struktur case. Yang pertama, struktur case hanya dapat digunakan untuk kondisi yang sederhana. Misalnya, apakah suatu variabel bernilai angka atau karakter tertentu. Yang kedua, kondisi yang lebih rumit menggunakan perbandingan lebih dari atau kurang dari, atau perbandingan yang melibatkan lebih dari satu kondisi, tidak dapat menggunakan case. Jadi, kalau kita ingin melakukan perbandingan seperti lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan,
kita hanya bisa menggunakan if else seperti itu. Berikut adalah contoh program di mana program ini menentukan kriteria nilai yang diinput. Untuk source code program yang di kiri itu menggunakan konsep pemilihan yang pertama yaitu if else, dan source code yang di kanan itu kita pakai case. Sebentar, saya coba. Jadi pada maaf sebelumnya ini saya mencoba untuk oret-oret, apa kelihatan di layar? Kelihatan Mas. Oret-oretannya. Oke. Kita langsung aja highlight yang if, else, dan case. Source code kedua source code ini sebenarnya memiliki algoritma yang sama. Hanya saja yang source code di kiri itu dieksekusi dengan if else, dan yang kedua itu yang kanan maksudnya kita eksekusi pakai case. If nilai lebih dari sama dengan 80 untuk yang if itu sama dengan case dari 80 sampai dengan 100. Karena kita perlu ketahui tidak ada nilainya yang lebih dari 100 begitu. Setelah itu else if nilai lebih dari 70 dan nilai kurang dari 80, atau kita bisa membuat kondisi dalam case ini dari 70 sampai kurang dari 80 atau 79 dan seterusnya. Jadi kita dapat menyimpulkan baik menggunakan struktur if dan else maupun case akan menghasilkan output yang sama. Kita bisa lihat apabila kita masukkan nilai 90 pada struktur if else, maka hasilnya akan mengoutput hasil nilai Anda adalah 90 dengan keterangan nilai sangat baik. Kita coba kembali sebentar. 90 akan masuk di kondisi yang pertama. Jadi akan menghasilkan nilai yaitu 90, nilainya yang di assignment tadi 90, dan keterangan nilai yaitu karena masuk kondisi di sini jadi akan menghasilkan output sangat baik. Setelah itu untuk source code yang di kanan kita coba masukkan nilai ujian 80, hasil nilai Anda adalah 80 yaitu nilainya ini tadi, dan keterangan nilainya adalah baik sekali. Kita coba kembali sebentar. 80 akan masuk pada kondisi yang pertama, sehingga keterangan akan di-assignment menjadi baik sekali. Jadi karena nilainya 80 dan keterangannya baik sekali, maka outputnya seperti ini. Dan apabila kita melihat kedua struktur yang ada di kanan dan di kiri itu, struktur case itu lebih ramping dan lebih rapi daripada struktur if else. Setelah itu ada struktur case else. Dalam contoh sebelumnya, bagaimana ketika user menginput nilai minus atau lebih dari 100. Nilai tersebut tidak akan ada dalam kondisi yang dideklarasikan. Untuk kasus seperti itu, kita dapat menggunakan struktur case else. Bagian S akan memuat kode program ketika input yang dimasukkan tidak ada pada kondisi manapun. Struktur case else seperti ini. Jadi seperti case biasa, hanya saja di tengah-tengah
struktur case, kita tambahkan else dengan kode program seperti ini. Jadi apabila kita coba kembali sebentar. Jadi apabila kita ingin membuat struktur case else di source code yang di kanan ini, kita bisa menambahkan else di sini. Jadi apabila si user program akan menginput nilai lebih dari 100, misal contoh 101 atau nilai minus, nanti hasilnya akan ditampung di else ini. Dan karena tidak ada keterangan yang di assignment, jadi hasilnya akan kosong seperti ini. Kita juga bisa membuat keterangan tadi kita assignment jadi nilai yang Anda masukkan salah. Jadi apabila kita masukkan nilainya 101, maka akan ditampung di else. Dan keterangan tadi akan di assignment sebagai nilai yang Anda masukkan salah. Setelah itu nilainya menjadi 101 dan keterangannya nilai yang Anda masukkan salah, dan outputnya akan seperti pada gambar di kanan. Setelah itu ada case dengan banyak kondisi yang akan disampaikan oleh teman kita, Fadia. Oke, jadi kita lanjut ke materi berikutnya. Next, Umar. Oke. Jadi di sini kita mau tahu nih gimana cara nulis kode program kalau kondisinya tuh lebih dari satu. Nah, bentar. Ini kan ada program nih, struktur case. Struktur case. Terus oke, uses CRT pakai monitor gitu, kita kan mau pakai clear screen sama readline. Nah, terus kita panggil si kriteria ini, kita deklarasikan sebagai karakter. Berarti dia cuma satu karakter ya. Terus disuruh input kriteria. Ini annotate-ku kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ketika user input kriteria, kan di sini udah ditulis nih, kalau kriterianya tuh A sampai E. Terus di program case ini, nanti dia ngecek satu-satu. Kriterianya, ketika kriterianya sama dengan A, berarti outputnya tuh sangat baik. Ini kan masuknya satu kondisi ya. Satu kondisi ketika kriterianya sama dengan A saja gitu. Gimana kalau kita mau buat kayak gini? Jadi ketika user input C atau user input D, maka kita mau buat outputnya tuh kurang baik gitu. Nah, cara penulisannya tuh kita kasih tanda koma di sini. Jadi kondisi pertama tuh gini, ketika kriteria sama dengan C. Ini diapit sama tanda petik X1, karena dia tuh karakter. Terus koma, kondisi duanya tuh yang ini. Berarti tanda petik dulu, terus D. Mungkin gitu sih. Sisanya kan tadi udah dijelasin Umar. Jadi kalau outputnya tuh yang ketika kita input C di keyboard, maka output yang keluar tuh sangat kurang baik. Terus ketika user juga input D, dia tuh kurang baik. Jadi kalau mau nambahin case lagi, berarti tinggal nulis misalnya C, D. Misal kita mau tambahin F juga, berarti tinggal gini terus titik 2. Terus perintahnya. Mungkin bisa next. Gimana kalau kita mau
buat banyak kode program untuk satu kondisi case. Jadi untuk satu kondisi case tuh ada beberapa perintah. Contohnya di sini sama kayak slide sebelumnya, user disuruh input kriteria. Terus kondisi pertama tuh ketika kriterianya sama dengan A, kita mau buat perintahnya tuh ada dua. Perintah pertama tuh disuruh tulis sangat baik. Terus perintah kedua disuruh tulis pertahankan. Nah, ini kan ada dua perintah ya. Jadi, aturannya tuh kita harus nambahin blok begin sama end. Ini kalau perintahnya lebih dari satu. Sama kayak yang di D ini, kan perintahnya ada dua tuh, baik sama tingkatkan lagi. Jadi, kita apit perintah-perintah itu dengan begin dan end. Terus kalau si user ini input C sama D ini juga sama ya. Berarti dia outputnya tuh ini. Nah, kalau user input selain A, B, C, D, E, berarti masuknya tuh ke sini. Outputnya benturnya kedengaran nggak? Nggak kedengaran. Nah, di sini perintah pertama tuh kriteria yang Anda masukkan salah. Jadi kalau else itu, kita nggak perlu kasih begin sama end. Yang dikasih begin sama end tuh yang ini tadi, yang masuk ke case-case-nya. Mungkin bisa next. Kita mau kenalan sama yang namanya nested case. Di pertemuan 4 kan kita udah kenal nih yang namanya if bersarang. Jadi case juga ada yang namanya case bersarang. Sama seperti struktur if, konsep nested case artinya ada case dalam case. Kita coba lihat di sini programnya. Nah, ini kan ada case bilangan of. Terus dalamnya lagi tuh ada case A of. Berarti ada case dalam case. Di sini juga ada kita nyuruh si programnya tuh ngitung A itu bilangan mode 2. Bilangan tadi itu user yang input. Jadi sisa bagi bilangan terhadap 2 tuh berapa. Nah, di sini ada case bilangan of. Terus kita tuh selalu pasangin case sama end. Berarti case bilangan of tuh pasangannya yang ini. Jadi harus kita tutup sama end. Jadi ini pasangannya yang ini. Terus di sini ada satu kasus ketika bilangan yang di-input itu antara 1 sampai 9, jadi ini titik-titik tuh subrange, antara 1 sampai 9, maka jalankan perintah yang ini. Nah, perintahnya kan lebih dari 1 ya. Yang perintah pertama tuh disuruh tulis bilangan satuan. Terus ada case lagi dalamnya. Makanya kita harus tambahin blok begin sama end lagi. Karena perintahnya lebih dari 1. Jadi ini pasangannya yang ini. Terus di sini ya udah disuruh tulis bilangan satuan. Nah, hanya ini kita mau cek lagi kasusnya. Kalau A-nya sama dengan 1, disuruh tulis sekaligus ganjil. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti bilangannya ini habis dibagi 2, berarti tulis sekaligus genap. Nah, jangan lupa di sini kan ada case lagi. Berarti kita harus pasangin dia sama N lagi. Jadi case yang ini pasangannya yang ini. Nah, yang di yang pakai free pascal kan nggak ada nih garis-garis bantu gininya. Jadi biasanya memang bikin bingung kalau nggak hati-hati nulisnya. Jadi kalau aku pribadi
Kalau aku bikin program nested case, aku tuh langsung nulis sepasang gitu. Misalnya, kita mau tulis case bilangan of. Langsung pasangin sama N. Nanti kasusnya kita masukin di tengah-tengahnya. Misal ini 1 sampai 9. Nah, ketika ada beberapa perintah, ada begin sama N, langsung tulis tuh begin, terus langsung kita pasangin sama N. Ini cuma ini ya, untuk menghindari kita bingung pas nulis program yang N yang ini tuh pasangannya yang mana gitu. Di sini, ya. Jadi gitu kita nulis begin N-nya dulu, baru nanti nulis isi dari begin N-nya itu ya, biar nggak lupa. Kalau aku gitu, karena aku kan pakai ini ya, Pascal, nggak ada garis-garis gininya. Jadi kadang bingung gitu. Kalau aku solusinya gini. Oh ya, bener-bener itu tips teman-teman biar nggak lupa nulis N-nya di mana. Biar nggak ketuker-tuker kan. Terus di sebelah kanan ini ada outputnya. Kalau kita masukin 9, nah outputnya bilangan satuan sekaligus ganjil. Berarti dia tuh yang di sini. Case-nya A-nya tuh 1. Sedangkan yang di bawahnya itu bilangan kurang dari 10, 6. Bilangan satuan sekaligus genap. Berarti dia A-nya 0. Mungkin bisa next. Kita lihat flowchart-nya case. Jadi untuk flowchart case itu sebenarnya sama dengan struktur if else. Karena keduanya tuh merupakan struktur pemilihan. Misalnya di sini programnya start, terus kita panggil si kriteria itu, kita deklarasikan sebagai karakter. Sini kita input kriteria. Nah, si compilernya tuh ngecek kriterianya itu sama dengan A atau enggak. Kalau sama dengan A, berarti dia ke sini. Outputnya tuh sangat baik. Kalau ternyata enggak, dia ngecek lagi ke bawah. Apakah kriterianya sama dengan B? Kalau iya berarti outputnya yang ini. Kalau enggak, dia turun terus, ngecek lagi yang ini. Kalau ternyata salah, ngecek lagi yang ini. Nah, kalau ternyata sampai kalau misalnya sampai dia ngecek kriteria A sampai E itu nggak ada yang memenuhi, berarti outputnya tuh ya kriteria salah. Setelah itu program dihentikan. Mungkin bisa next. Yaitu percabangan tidak bersyarat atau kita sebut di Pascal sebagai goto. Pernyataan goto digunakan untuk meloncat ke suatu statement tertentu. Dibutuhkan suatu label pada pernyataan yang dituju dan label tersebut harus dideklarasikan terlebih dahulu di bagian deklarasi, yaitu sebelum begin dan end. Mendeklarasikan label diawali dengan kata label dan diikuti kumpulan identifier label. Kemudian pada bagian pernyataan label dituliskan diikuti dengan titik 2. Mungkin untuk lebih jelas kita bisa lihat source code ini. Jadi untuk menggunakan label kita harus mendeklarasikan label terlebih dahulu. Di source code ini kita pakai 2 label, yaitu label awal dan label akhir. Yang kita bisa pakai lebih dari banyak label, maksudnya dengan kita separate pakai koma. Setelah itu kita deklarasikan lagi atau pakai labelnya tadi dengan nama label diikuti dengan titik 2. Setelah itu untuk loncat ke label yang awal kita bisa pakai
operasi goto awal. Kenapa di sini tidak pakai titik koma? Karena ini adalah struktur if else dan hanya satu statement, jadi yang sebelum else tidak usah pakai titik koma. Setelah itu untuk loncat ke label yang akhir, kita bisa pakai goto akhir. Jadi yang goto awal ini nanti akan lompat ke statement yang ini, dan goto akhir akan lompat ke statement yang ini. Kita coba melihat output di sini. Jika input derajat Celcius sama dengan 50, jadi Celcius ini diisi oleh nilai 50, dan setelah itu ada suatu operasi Fahrenheit yang menghasilkan Fahrenheit itu bernilai 122. Setelah itu ada pertanyaan, apakah ingin masukkan suhu lain? Ya atau tidak. Setelah itu kita masukkan nilai lagi. Misal kita masukkan nilai ya atau y. Jadi kondisi yang ada di if else ini akan true. Sehingga pada output ini kita diminta menginput derajat Celcius lagi. Karena kita lompat ke label yang ada di sini sehingga kita disuruh untuk menginput derajat Celcius lagi. Seperti sebelumnya, kita masukkan nilai Celcius dan ada perhitungan Fahrenheit, dan Fahrenheit-nya itu bernilai 176. Apakah ingin masukkan suhu lain? Misal kita masukkan nilai no atau yang lainnya, maka akan ke operasi else ini dan akan loncat ke label yang akhir. Pernyataan goto dapat membangun sebuah loop tertutup atau kita bisa membuat suatu perulangan dengan operasi goto. Misalkan tadi kita input, setelah itu input Fahrenheit, output Fahrenheit, input lagi, dan di sini ada struktur pemilihan. Jadi untuk membuat pengulangan dengan goto, jangan lupa untuk mengkombinasikannya dengan struktur pemilihan, baik if else ataupun case. Karena kalau misal kita nggak pakai if else atau case, dan misal kita buat sini goto langsung, nanti programnya tidak akan berhenti, jadi akan infinity loop begitu. Untuk goto XY akan dijelaskan oleh Fadia. Di sini ada goto XY. Goto XY digunakan untuk meletakkan koordinat kursor pada layer program komputer. Jadi yang dijelasin Umar tadi kan goto tuh gunanya untuk loncat ke pernyataan tertentu. Nah, goto XY ini kita bisa buat outputnya tuh ditaruh di kolom dan baris tertentu sesuai dengan keinginan yang membuat program gitu. Nah, di sini X itu menentukan posisi kolom dan Y menentukan posisi baris. Jadi kalau kita mau bikin, ibaratkan ya, ini koordinat kartesius, terus di sini kan misal X, sini Y. Kalau kita tarik garis, misalnya dari sini ke sini, terus kita anggap ini X sama dengan 1.
Kalau kita sesuaikan dengan posisi kolom, berarti yang garis vertikal ini kan masuknya kolom. Jadi X itu bersesuaian dengan kolom. Sedangkan kalau kita tarik garis dari sumbu Y, misal ini Y-nya sama dengan, anggap aja 1 ya. Berarti kalau garisnya tuh horizontal, dia tuh bersesuaian dengan baris. Jadi kalau misalnya di sini ada garis, kita misalkan X sama dengan 5, terus kita tarik garis lagi di sini. Misal dia tuh Y-nya sama dengan 3. Ini anggap positif dulu ya, meskipun di Cartesius dia tuh negatif. Nah, berarti titik yang di sini itu titik 5,3. Artinya dia terletak pada baris ketiga, kolom ke-5. Mungkin Kayak kenal tugasnya itu Fadia, suruh go to X, Y. Wah, ribet banget tuh. Ayo 1 KS2, jangan lupa ngerjain tugasnya. Deadline minggu ya? Iya nih. Oke. Mungkin kita langsung lihat ke contoh programnya. Ada contoh program GoToXY. Kita definisikan nama name kelas sebagai string. Nah, di sini kan ada fungsi GoToXY nih. X-nya 25, Y-nya 10. Terus, dia tuh ditutup pakai titik koma. Setelah itu, kita yang buat program tuh kasih perintah, disuruh tulis nama gitu, NAMA. Berarti, N dari nama ini terletak pada kolom ke-25, baris ke-10. Terus, di bawahnya lagi ada GoToXY 25,11. Berarti dia disuruh pergi ke kolom 25 baris ke-11. Ini berarti N-nya NIM ini terletak pada kolom ke-25 baris ke-11. Berarti setelah baris ke-10 nih, N-nya nama. Terus di baris ke-11 ada N-nya NIM. Di bawahnya lagi tuh ada GoToXY 25,12. Sama kayak tadi, berarti K-nya kelas ini terletak pada kolom ke-25 baris ke-12. Berarti satu baris di bawahnya NIM. Jadi kalau kita pakai GoToXY ini, yang buat program tuh suka-suka dia gitu, mau nulis outputnya di mana. Misalnya dia mau nulis di sini, atau di tengah-tengah kayak gini, atau mungkin di sudut kiri bawah gitu. Jadi yang buat program tuh bisa se-kreatif dia gitu. Mungkin bisa next. Ini ada pernyataan exit. Sebenarnya pernyataan exit itu sederhana. Jadi kita pakai dia itu ketika kita mau membuat programnya tuh keluar dari suatu blok program. Pernyataan exit dikategorikan sebagai pernyataan if tanpa syarat. Jadi ketika yang buat program nambahin pernyataan exit, nah dia tuh programnya tuh langsung nutup gitu. Mungkin kita bisa langsung lihat contoh programnya. Ada program jumlah hari. Di sini ada pendeklarasian variabel, terus oke, kita user disuruh input angka bulan sama tahun. Nah, sama kayak tadi, di sini ada case, berarti jangan lupa case itu selalu berpasangan sama N. Di sini ada kasus ketika user input angka bulannya sama dengan 1, 3, 5, 7, 8, 10, atau 12, berarti jumlah harinya itu ada sama dengan 31. Kalau user input angka bulannya sama dengan 4, 6, 9, atau 11, maka jumlah harinya itu sama dengan 30. Sedangkan kalau angka bulannya itu 2, di sini ada
beberapa perintah lagi kita pakai if else. Karena perintahnya itu lebih dari satu, kita kasih blok begin sama end. Ini angka bulan 2 berarti dia masuknya mau ngecek dia kabisat atau enggak. Berarti ketika tahunnya itu sisa baginya terhadap 4 sama dengan 0, berarti jumlah harinya sama dengan 29. Kalau bukan, berarti jumlah harinya sama dengan 28. Nah, misalnya si user ini salah ketik atau iseng gitu, masukin angka selain 1 sampai 12. Misalnya dia mau masukin 13. Nah, programnya tuh langsung lari ke else. Dia langsung nutup programnya. Terus di sini ada Python, jadi dia disuruh nulis jumlah hari dalam bulan, terus angka bulannya itu sesuai dengan yang di-input user di keyboard. Terus di sini ada jumlah hari sesuai dengan case yang tadi. Oke, di sini ketika memasukkan angka lain selain 1 sampai 12, maka akan melaksanakan else yang berisi perintah exit, sehingga program tertutup. Mungkin itu aja sih untuk exit, karena sebenarnya exit itu sederhana juga ya. Di sini ada beberapa contoh soal untuk memperdalam pengetahuan kita tentang materi hari ini. Soal yang pertama, di contoh soal 1 ini kita coba buat program untuk menentukan apakah suatu karakter yang user input itu angka, huruf, atau karakter yang lainnya. Oke, di sini karena pengurus tingkat divisi akademik sangat baik hati, jadi source code-nya langsung jadi ya. Jadi untuk menentukan input yang diinput oleh user itu karakter atau angka, kita bisa manfaatkan case seperti ini. Jadi untuk, bentar, aku ganti warna. Jadi untuk menentukan inputnya angka itu kita bisa pakai dari 0 sampai 9. Substringnya 0 sampai 9. Untuk menentukan itu huruf, kita bisa pakai A sampai Z kecil. Dan untuk huruf kapital A sampai Z kapital. Setelah itu kita bisa menentukan input yang diinput oleh user itu yang lainnya. Kita masukkan saja ke else-nya. Setelah itu kita coba baca dari output yang ada di sini. Misal usernya menginput 9. Jadi karakter ini bernilai 9. Maka karakter ini akan masuk pada kondisi yang pertama, sehingga karakter dan karakter bernilai 9 dan input tersebut adalah angka. Setelah itu masukkan satu karakter, dan di sini user menginput suatu karakter sama dengan. Jadi karena sama dengan itu tidak masuk pada kondisi yang pertama ataupun yang kedua, maka sama dengan itu langsung masuk ke kondisi yang lain atau else. Jadi karakter sama dengan dan inputnya adalah karakter yang lain.
Dan di sini ada catatan, dengan struktur case kita dapat memasukkan kondisi berupa jangkauan atau yang kita sebut dengan substring yang kita deklarasikan dengan titik. Ada 2 titik. Setelah itu ada contoh soal yang kedua. Buat program kalkulator sederhana untuk melakukan operasi aritmatika dengan menginput operan 1, operator, dan operan 2. Kemudian cetak hasil perhitungan tersebut. Ini kok aneh? Ini kayak Sama soal kayak berhitung ya. Iya. soal algebra. Sama kayak Nomor 2 soal juga kan kayak. Iya. Oke, jadi ini teman-teman bisa sekalian buat tugasnya ya. Jadi kita bisa manfaatkan case ini pada operator, yaitu plus, minus, kurang, plus, kurang, pembagian, dan perkalian. Dan kita juga tidak lupa untuk mengantisipasi apabila user itu menginput selain dari penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Untuk source code kali ini kita hanya pakai integer. Jadi pada pembagian kita pakainya div. Artinya pembagian antar integer. Jadi hasilnya nanti juga koma. Kita bisa lihat dari outputnya, masukkan user menginput 58, Jagger 58, dan kita menyuruh user untuk memilih operator penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, dan di sini user menginput tanda penambahan. Jadi B-nya itu penambahan. Setelah itu masukkan angka kedua dan di sini usernya menginput 5. Jadi C-nya ini akan bernilai 5. Setelah itu kita menelaah nilai dari B. Karena B itu nilainya penambahan, jadi akan masuk kondisi yang ini. Jadi variabel D kita assignment dengan nilai A yaitu 58, ditambahkan C yaitu nilainya 5. Jadi karena 58 tambah 5, itu artinya nilainya 63, jadi hasil perhitungan itu 63. Seperti itu. Baik, contoh soal yang selanjutnya, yaitu contoh soal yang ketiga. Di sini kita mengubah algoritma yang ada di samping menjadi sebuah code dengan skema. Caranya kita bisa langsung ke source code-nya. Sebelumnya kita pelajari dulu algoritmanya. Yang pertama kita begin mendeklarasikan umur dan pilihan minum. Yang ketiga menginput umur. Jika umur lebih dari 21 tahun, maka diperbolehkan minum bir.
jika kurang dari 21 tahun, maka tidak boleh tidak boleh minum bir, tetapi dapat membeli minuman lain dalam daftar yang disediakan. Pilihan minuman lain yang disediakan yaitu ada teh, kopi, susu, dan jamu. Input pilihan minuman dalam daftar yang tersedia. Cetak terima kasih telah memesan minuman pada daftar tersebut. Jadi untuk yang nomor 4 ini kita bisa pakai struktur pemilihan if else, dan karena ini akan dieksekusi apabila si user umurnya kurang dari 12 tahun, jadi kita bisa manfaatkan struktur case. Baik, seperti biasa kita deklarasikan seperti biasanya variabel. Setelah itu pada algoritma yang keempat tadi, karena umur dari 12 tahun, Anda diperlukan minum bir. Setelah itu, apabila si user umurnya belum 21 tahun, maka Anda tidak diperbolehkan minum bir. Dan kita diperbolehkan untuk minum yang lain. Yaitu kita bisa memilih teh, kopi, susu, dan jamu. Kita bisa mengibaratkan teh itu sebagai nilai 1, kopi sebagai nilai 2, susu sebagai nilai 3, dan jamu sebagai nilai 4. Jadi kita bisa manfaatkan struktur pemilihan case maksudnya. Dengan 1 kita outputkan terima kasih telah memesan teh, dan yang kedua kita kopi, yang ketiga kita susu, dan yang keempat kita pilih jamu. Setelah itu untuk mengantisipasi apabila user menginput yang lain, maka kita bisa outputkan nomor menu yang Anda masukkan salah. Atau user tidak memilih antara 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa lihat dari output di samping. Selamat datang di kedai kami. Bentar. Masukkan umur Anda. Karena umurnya 19 yang dimasukkan, maka maaf Anda tidak diperbolehkan minum bir, dan Anda dapat memilih minuman yang lain. Setelah itu kita cetak menu terlebih dahulu. Minuman yang tersedia yang pertama teh, 2 kopi, 3 susu, 4 jamu, dan kita suruh user untuk menginput nomor minuman. Dan di sini si user menginput 3. Jadi output yang dihasilkan adalah terima kasih telah memesan susu. Karena masuk pada kondisi yang ketiga, karena pilih ini bernilai 3. Setelah itu output yang kedua, selamat datang, masukkan umur Anda. Karena user di sini masukkan nilai 23, jadi outputnya adalah langsung Anda diperbolehkan untuk minum bir. Oke, lanjut ke contoh soal yang ubah flowchart berikut menjadi program Pascal dengan menggunakan atau manfaatkan struktur pemilihan case. Kita bisa langsung ke source code-nya. Karena di flowchart tadi untuk nilai kurang dari
18 artinya umurnya itu 0 sampai 17 dan mendapatkan diskon sebanyak 40%. Artinya 40/100 atau 0,4 dikalikan dengan harga. Setelah itu di flowchart tadi karena ada 2 percabangan, kita bisa balik sebentar saja ya, kalau begitu biar lebih jelas. Untuk apabila umurnya lebih dari 18, di sini kita pilih jadi 2 lagi. Apabila usianya kurang dari 60, maka diskonnya dapat diskon 20%. Dan apabila usianya lebih dari 60, maka diskonnya itu sebanyak 60%. Setelah itu kita cetak diskon. Kita kembali ke source code. Jadi untuk umur kurang dari 18, kita bisa pakai substring 0 sampai 17. Dan untuk umur 18 sampai 59, 18 sampai 59, ya benar, kita dapat diskon 20%. Setelah itu untuk umur yang lain atau pada flowchart tadi lebih dari 60, maka kita dapat diskon 60% dari harga. Setelah itu kita cetak diskon. Kita coba lihat dari output, masukkan umur. Karena umurnya 19, setelah itu kita masukkan harga belanjaan yaitu 230.000. Setelah itu kita telaah berapa nilai dari umur. Karena nilai dari umur itu 19, maka akan masuk ke kondisi yang kedua yaitu 18 sampai 50. Jadi si user akan mendapatkan diskon sebanyak 20%. 20% dari harga total. Maka output di sini akan menghasilkan diskon yang Anda terima adalah sebanyak 46.000 atau 230.000 kali 0,2. Tidak lupa 9.20 ini artinya 9 ini akan mencetak 9 angka di depan koma dan 0 ini akan mencetak 0 angka di belakang koma. Jadi tidak ada koma yang dicetak. Selanjutnya yaitu contoh soal yang terakhir. Buatlah program untuk menginput suatu bilangan bulat kurang dari 1000 dan menentukan apakah bilangan yang dimasukkan termasuk satuan, puluhan, atau tujuan. Kemudian buat user dapat input nilai berulang kali. Gunakan struktur case dan goto. Jadi kita bisa langsung saja ke source code-nya. Seperti biasa kita deklarasikan variabel yang diperlukan. Setelah itu saya highlight yang program case untuk memilah atau mengetahui apakah bilangan yang dimasukkan user itu satuan, puluhan, atau ratusan. Kita bisa pakai 1 sampai 9. Untuk puluhan kita pakai 10 sampai 99. Dan untuk yang termasuk ratusan kita bisa pakai 100 sampai 999. Setelah itu kita mengantisipasi input yang lain dengan menuliskan write-len input salah. Setelah itu untuk membuat perulangan
kita bisa pakai case dan goto. Yang pertama, kita pakai label awal yang kita taruh di awal dan label akhir untuk kita lompat di akhir. Setelah itu, apakah ingin masukkan angka lain ya atau tidak, maka kita akan masukkan nilai lagi, dan pada case lagi ini kita manfaatkan nilai lagi ini pada case. Jadi apabila nilai lagi itu ya atau y kapital, maka akan goto awal atau lompat ke sini. Setelah itu apabila kita atau apabila nilai lagi ini n atau n besar, maka akan ke goto akhir. Coba ke output yang pertama, masukkan bilangan kurang dari 1000. Si user memasukkan angka 50. Maka karena nilai bilangan yang dimasukkan oleh user ini nilainya 50, maka akan masuk ke kondisi yang kedua dan akan mengoutputkan bilangan termasuk puluhan. Setelah itu kita tanya apakah ingin masukkan angka yang lain. Karena si user menginput ya y kecil, maka kondisi pertama dari case lagi ini terpenuhi. Jadi kita lompat ke label yang awal. Setelah itu kita suruh untuk user masukkan bilangan lagi, dan si user ternyata menginput bilangan yang sangat besar, yaitu 120.000. Jadi karena 120.000 itu tidak masuk pada 3 kondisi yang di sini, maka langsung masuk ke variabel else, yaitu input salah. Setelah itu, apakah ingin masukkan angka yang lain? Kita asumsikan n kecil, jadi maka kondisi yang kedua ini terpenuhi. Jadi goto akhir dan program akan lompat ke label yang akhir. Seperti itu. Oke, mungkin itu contoh-contoh soal. Semoga membantu pendalaman materi. Yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget langsung on mic aja, atau kalau Anu juga boleh tanya lewat chat. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Oh ya, Omar, jadi struktur case tuh berarti dia tuh bisa menyederhanakan if, cuman terbatas untuk beberapa kondisi gitu ya? Halo? iya benar banget. Jadi kayak kita juga harus pinter-pinter nentuin masalahnya itu bisa diselesaikan pakai struktur case atau enggak gitu. Iya, jadi kita juga harus nentuin struktur pemilihan yang proper buat yang kita harapin dari itunya, dari persoalannya. Ini beneran nggak ada yang nanya nih. Alpro loh teman-teman, jarang-jarang kan KSM Alpro, soalnya dari kemarin statmat terus. Mungkin teman-teman masih jelas kali ya, jadi kita langsung ke itu aja, soal bonus.
Halo? Oh, Oke, gimana nih Mas? ya, silakan Kak Dia. Oke, kita lanjut ke soal bonus. Jadi mungkin yang mau jawab nanti bisa langsung raise hand ya. Ini satu soal kira-kira berapa menit, Mas? 3 menit. 3 menit kayaknya cukup sih. Soalnya nggak susah-susah amat kok. Oke, oke. Aku ngitung 1, 2, 3 ya, Mar. Oke, oke, Nah, oke. teman-teman mungkin bisa persiapan free pascalnya atau apa. Nah, cuan. Biar cuan. Cuan, cuan, cuan. 1, 2, 3. Wow. Oke, soalnya tunjukkan baris berapa pada kode program tersebut yang dapat dilakukan perbaikan agar program dapat di-compile tanpa error. Ini tinggal lihat-lihat aja, teman-teman. Yang ngetiknya cepat di Free Pascal bisa nih. Yang suka tipu ini. Berarti 3 menit dari sekarang sampai 8:23 ya. Oke. Oke, oke. Umar nih mesti udah greget banget nih kayaknya. Kalau lihat yang salah-salah gini biasanya di kelas langsung di komen. Kalau teman-teman yang udah nemu itu errornya di mana, boleh banget langsung raise hand aja. Ayo cepet-cepetan. Nggak harus nunggu 3 menit. Kalau udah dapet, boleh raise hand. Wah, ada yang udah resen nih. Langsung aja ini, Mas. Ya, Siapa itu? langsung. Kak Kilua itu siapa? On cam dong. Siapa nih? Siapa nih? Oh, langganan soal bonus. Oke, jadi kalau apa? Oke, sorry teman-teman, tadi lagi rame banget di rumah. Jadi ini kalau kita lihat yang bakalan membuat program ini error itu sebelum else. Di sini ada statement yang menunjukkan harga per kilo itu sama dengan 5.000. Seharusnya tidak boleh diletakkan titik koma setelah 5.000 ini. Karena Kenapa tuh nggak boleh dikasih titik koma? karena else itu satu apa ya, kayak dibilang satu kalimat dengan statement yang sebelumnya, sehingga tidak perlu dituliskan titik komanya. Jadi titik koma itu kayak seperti menyelesaikan satu statement gitu dia. Ada yang lain lagi nggak? Selain itu error 1 itu ada yang lain lagi nggak? Itu tadi yang goto itu sedikit spill.
Satu lagi nih, aku baru terlihat. Ini satu lagi errornya, kan ini kan N-nya dipasangkan ke begin kan. Terus di mana kalau case of itu dia untuk menyelesaikan keseluruhan programnya itu harus diletakkan lagi N di bawah N-nya ini lagi. Oh iya, Jadi benar tuh. juga. Benar, Ada benar. lagi nggak? Masih ada Untuk yang lain ada yang mau nambahin nggak? Itu tadi ada yang ngomong di grup chat, ya kurang N satu lagi. Mungkin ini ada yang nemu lagi salahnya di mana. Tuh ada spill lagi tuh dari Kak Zar. siapa nih? Kak Zar nih nggak mau ikut ngomong aja Kak Zar. Ayo kan Kak Zar. Ayo bantuin itu Kak Kilua. Nah, silakan. Silahkan Kak Zar nih. On mic dong, on mic. Jadi ringkasannya itu, errornya itu, yang pertama tadi nggak ada N, dikurang N-nya satu lagi karena berpasang-pasangan kan, begin sama N yang ini. Terus yang case-nya itu belum ada N-nya juga, pasangan N-nya. Terus yang go to awal, yang awalnya ini nggak perlu pakai tanda titik koma lagi. Ya benar tidak? Oke, benar. Ada satu lagi nggak sih? Ada satu lagi nggak sih itu? Ya, Dia? ada satu lagi nih. Sebenarnya kalau yang satu ini tuh kalau kita compile tuh nggak error ya. Tapi langsung hilang aja. Enggak, ada yang satu yang error. Yang itu loh. Yang itu loh yang ayo Kak Zar sama Kak Kilua ini selesain ini. Gimana? Atau ada teman-teman lain yang tahu? Nanti ini biar cuannya dibagi. Aduh, malah Umarnya kepental lagi kayaknya. Umar, where are you? Allahu Akbar. Sorry. Oke. Udah muncul. Udah. Mungkin masih ada yang mau nambahin. Bisa satu nih. Yang matanya jeli mungkin bisa. Wah, siapa nih? Titik. Coba nih Kak Titik. On cam dong, biar tahu. Siapa tuh? Halo. Iya, Maaf boleh lagi perkenalan. nggak boleh. Aku Kuzaima Putri dari 1 PS4. Kalau menurut aku itu yang label awal belum dideklarasiin. Itu aja sih. Ada lagi nggak? Atau udah nih? Aduh, Kak, titiknya hilang. Atau ini di spill aja jawabannya, Kak Fadiah. Langsung next aja, Mar. Teteng. Jeng. Nah, jadi yang pertama, nah udah bener tadi Kak Uzaima tuh label awalnya tuh belum dideklarasikan. Jadi ini kan ada label awal nih, tapi kita belum nulis label awal titik koma gitu di bagian deklarasinya. Terus yang kedua, belum adanya N untuk menutup struktur case di antara baris 20 dan 21. Nah, jadi di sini harusnya ada N. Terus yang ketiga, statement pada baris ke-18 tidak akan pernah tampil di output. Nah, yang ini, statement yang ini nih.
Karena setelah membaca Writeland, maka program akan langsung loncat ke label awal. Ini kalau nggak salah, kalau kita compile tanpa nambahin, misalnya readline itu nggak error kan ya? Iya, nggak error. Cuman itu kayak nggak bakalan keluar juga di output. Ya, jadi kayak sia-sia gitu perintah Writeland kode kualitas bla bla blanya gitu. Mungkin soal ini udah clear atau masih ada yang mau ditanyain? Mungkin yang itu tadi, yang di harga per kilogram itu, tadi kan ada yang ngomong itu nggak perlu pakai titik koma. Itu sebenarnya pakai titik koma atau nggak sih, Fadia? Nah, sebenarnya kalau case else ini, ketika kita ngasih else di sini, yang kondisi-kondisinya ini tuh tetap harus kita kasih titik koma. Berbeda dengan struktur if then else. Kalau if then else itu kan gini nih. Misal, if A besar 0, then write, gitu kan. Write bla bla. Nah, di bawahnya ada else, berarti si write-nya ini nggak boleh, akhir dari perintah write ini nggak boleh ada titik koma, berbeda dengan untuk struktur case. Mungkin gitu, jadi tetap pakai titik koma ya teman-teman. Ya, jadi jangan lupa ya pakai titik koma. Karena ini tadi yang bantu jawab 3 orang, jadi mungkin nanti dibagi aja ya itu door prize-nya, cuannya. Bisa chat aku di sini, bentar aku tulis di kolom chat. Mungkin bisa lanjut Fadia. Oke, mungkin Umar bisa next. Siap-siap nih teman-teman. Soal bonus 2. Oke, soal bonus 2. Gercep. Siapa nih yang bisa bikin programnya? Wah, ini kayaknya agak sulit ya, Kak. Soalnya harus bikin program. Iya nih. Jadi, sebuah perusahaan mempekerjakan pegawai-pegawai dari golongan 1 sampai 6. Terus, gaji itu sama dengan golongan kali jam kerja kali upah per jam. Oke, ini untuk golongan 1 sampai 3. Ini untuk golongan 4 sampai 5. Terus ini untuk golongan 6. Jadi kita disuruh buat program yang menanyakan golongan, jam kerja, dan upah per jam. Lalu menghitung besarnya gaji, pajak, dan bonus. Setelah dihitung besarnya gaji, besarnya pajak, dan besarnya bonus akan dicetak ke layar. Ayo teman-teman. Ini bisa pakai struktur case yang tadi ya, Kak, yang udah dijelasin itu. Ya, benar. Waktunya ngerjain berapa lama ini? Karena disuruh bikin program mungkin 5 menit kali ya. Berarti sampai 8.38 ya, buat bikin program ini.
Kalau yang tadi jawab soal bonus pertama mau jawab lagi biar nambahin cuannya juga boleh banget. Tadi kan masih dibagi tuh bertiga tuh gara-gara saling melengkapi. Kalau ini mau jawab lagi boleh. Ayo kalau yang udah boleh langsung raise hand aja. Nanti kalau nggak bisa share screen bisa kirim itunya di kolom chat aja biar ditampilin sama Umat. Udah 5 menit, ada yang mau jawab nggak? Ayo. Bikin programnya pakai struktur case yang tadi. Kalau nggak ada yang jawab, hangus ini door prize-nya, cuannya. Waduh, sayang banget tuh. Iya, nanti Padahal masuk ke kantong. Masuk setelah ke kantong. KS mungkin bisa jadi kaya kan? Iya kan, kalau tiap minggu dapat cuan kan, cuan KSM kan lumayan. Ngumpulin Ada yang reward. mau nggak? Iya. Motivasi ikut KSM ingin mengumpulkan reward. Ayo teman-teman ada yang mau jawab nggak? Kalau nggak hangus, cuannya hangus. Beneran nggak ada nih.
Tadi kayaknya ada yang mau on mic deh, tapi nggak jadi. Mungkin kalau nggak ada, beneran hangus ini. Dihitung sampai berapa? 3. 1, 2, 3. Oke, berarti soal bonus nomor 2 hangus ya, karena nggak ada yang mau jawab nih. Ya, Mungkin bisa, ya gimana nih? Sayang Masuk ke banget. tutor. Ya, itu boleh sih, boleh banget. Enggak. Kan tutor udah ada itunya. Padahal aku udah ikhlas loh nerima. Masuk ke kantong MC aja. Waduh. Jadi lanjut nih. Ya, spill aja langsung. Silakan Umar, next. oke. Nah, aduh kok annotationnya belum. Jadi di sini ada, ini kepotong ya judul programnya, tapi di sini udah ada pendeklarasian variabel. Kita misalkan golongan sama jam itu sebagai, goal sama jam itu sebagai integer. Gaji, upah, bonus itu long integer. Terus pajaknya itu real. Nah, di sini user disuruh input golongan antara 1 sampai 6. Terus jam kerja, terus upah. Nah, di sini ada proses penghitungan gaji, golongan kali jam kali upah. Terus masuk ke case-nya, ketika user input bilangan antara 1 sampai 3, berarti 1, 2, atau 3, maka dia ngitungnya gini, 0,025 kali gaji. Terus bonusnya itu golongan yang tadi diinput kali 25.000. Terus kalau goalnya sama dengan 4 atau sama dengan 5, maka dia tuh rumusnya yang ini. 0,035, 3,5% dari gaji, terus bonusnya itu golongan kali 45.000. Nah, dia kalau 6, berarti 4,5% dari gaji. Terus bonusnya golongan kali 50.000. Kalau misalnya user input selain ini, selain yang udah kita tulis, berarti outputnya tuh yang ini, golongan yang Anda masukkan salah. Golongan yang Anda masukkan salah. Terus programnya itu langsung exit. Jadi misalnya ketika user input golongannya itu 7 atau minus gitu, programnya itu langsung keluar. Karena di sini kita nggak kasih readline. Nah, terus di sini disuruh ada perintah nulis gaji yang diterima adalah sebesar gaji yang ini tadi udah dihitung, terus pajak yang harus Anda bayarkan adalah sebesar pajak 24.22. Berarti pajaknya itu kan tadi kita deklarasikan sebagai real. Nah, supaya outputnya tuh nggak pakai eksponen kalau nggak salah. Nah, makanya kita harus membulatkan bilangan real itu 2 angka belakang koma. Karena kalau enggak biasanya tuh outputnya tuh misalnya 2,00 berapa gitu. Itu kan nggak enak dilihat ya. Terus di sini ada disuruh nulis lagi, bonus yang didapat adalah sebesar RP bonus. Bonus nanti ini tergantung sama case yang tadi. Di kanan udah ada contoh outputnya. Jadi kalau user input 5, golongannya 5, terus jam kerjanya 45, terus upah per jamnya tuh 30.000. Nah, gaji yang diterima tuh berarti dia dapatnya hitung dari sini kan. Terus pajaknya dia tuh masuk kondisi kedua.
kondisi yang ini. Karena golongannya sama dengan 5. Berarti 3,5% dari gaji. Itu hasilnya 236.250. Ini kan ya, tadi kita udah buat dia 2 angka belakang koma, jadi komanya 00. Terus bonus yang didapat adalah sebesar 225.000. Golongan kali 45.000. Terus yang contoh di bawahnya tuh, output yang di bawahnya itu ketika user input angka di luar 1 sampai 6, misalnya 8, ini dia masih bisa input jam kerja, masih bisa input upah. Tapi setelah itu muncul statement golongan yang Anda masukkan salah. Mungkin ini golongan yang Anda masukkan salah harus ditambahin readline kali ya, biar muncul. Di sini readline. Karena kalau nggak ada readline, artinya programnya langsung dipaksa nutup. Oh iya, bisa-bisa. Jadi itu termasuk itu ya, yang banyak kode program untuk satu kondisi case. Jadi pakai begin and di tiap kondisinya. Benar-benar. Gitu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak dari contoh soal bonus 2? Nggak ada, kalau nggak ada lanjut ke soal bonus terakhir nih. Ayo teman-teman. Mungkin bisa di next slide. Oke. Sini ada soal bonus 3. Dalam program tersebut, ketika variabel angka bulan diisi oleh angka 13, apa yang akan terjadi? Nah, tinggal dilihat aja nih, teman-teman. Jadi kita nggak usah bikin program, tinggal lihat jeli aja sih. Itu tadi juga udah ada di materi nggak sih, yang materinya ini? Programnya sama, menentukan jumlah hari. Ayo, siapa yang tadi ingat? Boleh langsung raise hand mungkin. Ayo teman-teman yang tahu jawabannya boleh banget langsung raise hand aja. Karena ini Ayat peset nih. Kasih waktu berapa menit Mas Ines? Berapa ya? 3 menit kali ya buat siap-siap menjawab. Tuh, itu ada yang jawab Kak Zar lagi tuh. On cam dong sama on mic. Silakan Kak Zar. Kalau di input angka 13 sesuai programnya, karena di sini yang dibuat cuma 1 sampai 12, tapi ada pilihan else. Kalau else selain pilihan 1 sampai 12, maka akan keluar tulisan angka bulan yang Anda masukkan salah. Terus muncul apa lagi tuh? Selanjutnya silakan input angka bulan berupa 1 sampai 12. Terus ini ada readline, maksudnya gimana nih? Read ln ini berarti kan dibaca perintah inputnya. Terus setelah itu balik lagi ke awal untuk minta masukin input nomor bulannya lagi. Oh, benar. Selamat Kak Zar. Mungkin bisa langsung kita next. Jadi benar yang dibilang Kak Zar tadi, ketika user input angka 13, maka tidak ada kondisi case yang memenuhi. Jadi program akan langsung membaca kode program pada blok L. Setelah itu mencetak output yang ini nih.
angka bulan yang Anda masukkan salah. Kemudian terdapat perintah go to awal, sehingga setelah di-enter akan mengulangi statement mulai dari baris label awal. Itu Jadi lengkap banget ya tadi yang diomongin Kak Zar itu. nih Kak Zar. Mantep nih, dari kelas apa nih Kak Zar? Anak didiknya Pak Ari nih. Satu Iya, KS Pak Ari 2 kelas dong. 2. Full 100. 100 buat Kak Zar. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada opini. Dari materi KSM Pro hari ini ada yang mau ditanyain nggak secara keseluruhan? Kapan lagi KSM sama subuhnya Alpro 1 KS2? Kapan lagi KSM sama compilernya 1 KS2 nih? Mas Umar. Compilernya 1 KS2. Mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, bisa dicukupkan aja. Atau teman-teman kalau yang sekarang belum kepikiran pertanyaan, tapi besok ada yang bingung gitu, bisa ditanyainnya lewat Discord-nya Connect the Dot. Jadi teman-teman bisa tanya kalau ada tugas Alpro yang bingung gitu, biar nanti dibantu sama teman-temannya. Oke. Umar mungkin bisa stop share screen buat materinya. Oke, Makasih Umar. Sinyalnya udah bagus belum di sana? Ini padahal nggak hujan, nggak kenapa loh. Biasanya lancar banget. Kurang masang tower nih di situ. Oke, karena materinya udah selesai dan udah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, aku di sini izin untuk share screen sertifikat untuk tutor yang udah bekerja keras untuk malam ini. Kepada sertifikat pertama diberikan kepada Kak Umar Hadi Pranoto sebagai tutor sebaya pada Jumat tanggal 18 Maret 2022. Diterima ya Umar, makasih. Makasih. Wah, bagus banget, Oi. Iya, alhamdulillah. Kemudian sertifikat yang kedua diberikan kepada Fadiah Faradinah Nasir sebagai tutor KSM tutor sebaya pada Jumat 18 Maret 2022. Makasih ya Fadiah udah mau jadi tutor Alpro. Makasih juga akademik. Oke. Karena acara KSM pada malam hari ini udah selesai dan udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, mungkin KSM pada malam hari ini bisa dicukupkan. Untuk menutup KSM pada malam hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya selaku pelaksana KSM minggu ini, pamit undur diri. Maaf kalau ada kesalahan. Makasih teman-teman semua.